Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Materi kami yaitu rangkaian sekuensial. Perkenalkan, saya Irfan Alfalah. Saya Iski Hani Ramadan. Saya Widianisi. Saya Vivi Damayanti. Saya Ashar Fajri. Ikut video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Apa itu? Rangkaian sekuensial. Sekuensial. Itu yang pertama. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kombinasional dan sekuensial. Rangkaian kombinasional adalah sejenis rangkaian elektrik digital yang keluarannya bergantung pada masukan saat ini dan tidak memiliki hubungan dengan masukan sebelumnya. Rangkaian ini melakukan tugas-tugas seperti penjumlahan, pengurangan, dan rangkaian logika AND, OR, dan NOR. Karakteristik utama rangkaian kombinasional meliputi ada 3, yaitu yang pertama, tidak ada elemen memori. Output hanya bergantung pada masukan kebijakan saat ini. Yang kedua yaitu respon langsung. Masukan yang baik berbeda dengan keluarannya dan masukan yang buruk berbeda dengan keluarannya. Yang ketiga contohnya yaitu contoh yang paling umum ditemui adalah adder, multiplexer, dan encoder. Keuntungan rangkaian kombinasional ada 3. Yang pertama itu kesederhanaan. Lebih mudah untuk dirancang dan diimplementasikan terlebih lagi karena tidak memiliki elemen memori yang dominan. Yang kedua yaitu kecepatan, beroperasi pada tingkat yang lebih cepat karena output secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan input. Yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya, umumnya membutuhkan lebih sedikit komponen dibandingkan dengan yang setara rangkaian sekuensial. Kerugian rangkaian kombinasional ada 2, yaitu fungsionalitas terbatas. Tidak dapat melakukan operasi yang memerlukan informasi historis atau detail urutan. Yang kedua yaitu kompleksitas, dengan peningkatan input menjadi sulit untuk merancang rangkaian kombinasional ketika ada masukan. Selanjutnya itu rangkaian sekuensial, sangat berbeda dengan rangkaian kombinasional dalam urutan bahwa rangkaian tersebut menggunakan komponen memori. Rangkaian sekuensial memberikan keluaran berdasarkan masukan saat ini serta masukan sebelumnya. Oleh karena itu, rangkaian tersebut lebih fungsionalitas. Fitur-fitur utamanya meliputi yaitu yang pertama, elemen memori. Rangkaian ini memiliki flip-flop atau kait untuk menyimpan informasi keadaan masa lalu. Yang kedua, ketergantungan waktu. Nilai masukan saat ini dan status masukan sebelumnya memiliki dampak terhadap keluaran. Yang ketiga contohnya yaitu yang berulang adalah perhitungan dan register, sedangkan yang formal lainnya adalah mesin berstatus terbatas. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian rangkaian sekuensial. Keuntungannya yaitu pemanfaatan memori mampu menyimpan status sebelumnya untuk menjalankan operasi. Yang kedua yaitu fleksibilitas fungsional. Digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan serangkaian operasi mesin, status penghitung. Kerugiannya yaitu kompleksitas, lebih sulit dirancang dibanding dengan counter propagator karena penggunaan elemen-elemen memori. Yang kedua yaitu operasi lebih lambat. Perubahan keluaran mungkin menimbulkan penundaan karena seringkali memerlukan pemrosesan data dari masa lalu. Aplikasi rangkaian sekuensial dalam sistem real time
memproses dan menyimpan data secara terus-menerus berdasarkan sinyal clock. Yang pertama, jam digital. Jam digital adalah aplikasi rangkaian sekuensial yang digunakan untuk menampilkan waktu, jam, menit, dan detik. Komponen utama, yang pertama itu clock generator, menghasilkan pulsa clock reguler biasanya 1 Hz sebagai input utama. Yang kedua, counter, digunakan untuk menghitung pulsa clock yang kemudian digunakan untuk melacak detik, menit, dan jam. Yang ketiga, decoder, menerjemahkan data biner dari counter menjadi format. Yang keempat, 7 segment display, digunakan untuk menampilkan angka jam, menit, dan detik. Cara kerja yang pertama, pulsa clock atau Hz, dihasilkan untuk menghitung detik. Yang kedua, counter detik, menghitung hingga 60 lalu mengatur ulang dan memberikan sinyal ke counter menit. Yang ketiga, counter menit, menghitung hingga 60 lalu memberikan sinyal ke counter jam. Yang keempat, counter jam, menghitung hingga 24 jam untuk format 24 jam atau menghitung 12 untuk format 12 jam. Kelima, data dari counter diterjemahkan oleh decoder untuk ditampilkan pada layar segmen. Kedua, counter atau penghitung. Counter adalah aplikasi lain yang digunakan rangkaian sekuensial untuk menghitung kejadian tertentu. Misalnya, jumlah mobil yang melewati jalan tol atau jumlah produk yang diproses dalam mesin. Jenis counter yang pertama, counter menghitung ke atas. Contohnya 0, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, down counter, menghitung ke bawah. Contohnya 3, 2, 1, dan 0. Yang ketiga, down counter, dapat menghitung naik dan turun. Kemudian ada cara kerjanya, yaitu counter menerima sinyal input dari sensor apapun. Yang kedua, flip dalam counter menyimpan dan memperbaharui hitungan berdasarkan pulsa dan yang diterima. Kemudian ada juga jika digunakan untuk menampilkan angka, output counter akan diterjemahkan menggunakan decoder dan ditampilkan pada 7 segmen. Implementasi rangkaian. Yang pertama, jam digital. Itu komponennya IC55 sebagai generator clock. Kemudian IC 7490 atau decode counter untuk menghitung detik, menit, dan jam. Kemudian IC 7447 atau decoder untuk menghubungkan output biner ke 7 segmen display. Kemudian alur data, pulsa clock, kemudian counter, kemudian distributor, dan 7 segmen display. B. Counter, komponennya seperti sensor sebagai input, misalnya sensor cahaya untuk mendekati mobil. Kemudian IC counter seperti 4017 atau 7490. Kemudian decoder untuk menyampaikan hasil hitungan. Keuntungan menggunakan rangkaian sekuensial dalam sistem real time. Yang pertama, efisiensi, dapat memproses data secara otomatis dengan mudah. Kedua, keandalan, dan menghasilkan hitungan suatu akurat karena bergantung pada logika digital. Ketiga, kemudian tampilan dengan decoder dan display, hasilnya mudah dimengerti pengguna. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat ketegangan keluarannya saat dipicu atau di-trigger. Flip-flop mempunyai 2 output, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Flip-flop ini terbagi dengan berbagai macam. Yang pertama yaitu RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R itu artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai 2 keluaran, outputnya yaitu QQ. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q0 pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S pada logika 1 dan Q0 pada logika 1, sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari 2 keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0,
stabil kedua diperoleh saat Q sama dengan 0 dan Q0. Nah, tabel kebenarannya ada di sini. Cara kerja tabel kebenaran di samping adalah 1. Jika S sama dengan 1 dan S sama dengan 0, maka flip-flop di set Q sama dengan 1 dan Q sama dengan 0. Yang kedua, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, flip-flop di reset Q sama dengan 0, Q sama dengan 1. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka outputnya tetap seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Dan yang keempat, jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, kondisi menjadi tidak valid karena output menjadi tidak stabil. Nah, contoh rangkaiannya ada di sini. Yang kedua yaitu D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaannya dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT, maka setiap masukan di D, FF akan diberi keadaan yang berbeda-beda pada input RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan set dan reset, S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Kemudian berikut adalah gambar dari simbol dan data sheet D flip-flop. Cara kerjanya yaitu yang pertama, input D akan menemukan output Q saat ada sinyal clock positif. Jika D sama dengan 1, maka Q sama dengan 1. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka Q sama dengan 0 atau reset. 4. Digunakan untuk menyimpan satu bit data sehingga sering disebut latch data. Contoh rangkaiannya ada di sini. Yang ketiga yaitu JK flip-flop. Flip-flop JK merupakan elemen memori yang ideal digunakan sebagai pemecah, pembagi frekuensi dan register. Rangkaian flip-flop JK ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Cara kerjanya yang pertama, jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, outputnya tidak berubah. Yang kedua, jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka outputnya diset ke 1. Yang ketiga, jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, output diset ke 0. Dan yang keempat, jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, output akan toggle atau berubah dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Gambarnya ada di sebelah. Kemudian yang keempat yaitu T flip-flop. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukan T. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Seperti semua flip-flop pada umumnya, kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya pemicuan keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga flip-flop ini disebut sebagai flip-flop toggle yang berasal dari skala toggle atau masa. Tabel kebenarannya ada di sini. Cara kerjanya yaitu yang pertama, jika T sama dengan 0, maka outputnya tidak berubah, tetap seperti keadaan sebelumnya. Yang kedua, jika T sama dengan 1, output akan toggle atau berbalik dari 0 ke 1 ataupun sebaliknya. Rangkaian logikanya ada di sini. Contoh desain counter sinkron sederhana. Berikut adalah contoh desain sinkron sederhana 3 bit up counter menghitung naik dari 0 ke 7 secara biner. Counter ini menggunakan flip sampai flop JK. Langkah-langkah desain counter sinkron. Yang pertama adalah jumlah bit counter sinkron 3 bit memiliki output Q2, Q1, Q0, Q strip 2, Q strip 1, Q strip 0, Q2, Q1, Q0 dengan Q2Q strip 2Q2 sebagai MSB most significant bit dan Q0Q strip 0Q0 sebagai LSB less significant bit. Yang kedua, bit flop menggunakan flip flop JK karena fleksibilitasnya dapat toggle set atau reset. Yang ketiga adalah tabel kebenaran counter. Tabel kebenaran menunjukkan semua kemungkinan transisi untuk counter 3 bit. Contohnya seperti berikut. Yang keempat adalah persyaratan flip-flop JK. Setiap flip-flop memiliki input J dan K dan ditentukan berdasarkan transisi dari tabel kebenaran. Jika output flip-flop harus toggle berupa, maka J sama dengan K sama dengan 1. Contohnya sebagai berikut. Dan yang kelima yang terakhir adalah diagram logika counter sinkron.
Clock sama flip flop menerima clock sama yang sama sinkron. Kemudian flip flop input. Contohnya seperti berikut. Yang terakhir yaitu kesimpulan, rangkaian sekuensial digunakan dalam aplikasi memori dan perhitungan waktu dengan cara menyimpan status atau informasi berdasarkan urutan input tersebut dan pengaturan waktu. Mari kita lihat bagaimana rangkaian sekuensi dapat digunakan dalam kedua aplikasi ini. Yang pertama yaitu rangkaian sekuensi untuk memori. Rangkaian sekuensi dapat digunakan untuk menyimpan data atau informasi dalam memori dengan menggunakan komponen memori seperti flip flop, register, dan register file. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi memori. Yang pertama, flip flop sebagai memori adalah elemen dalam rangkaian sekuensi yang dapat menyimpan satu bit data. Flip flop bekerja dengan menerima input data dan menyimpannya hingga ada sinyal perubahan, misalnya sinyal clock yang mempengaruhi statusnya. Yang kedua, register adalah kumpulan flip flop yang dapat menyimpan beberapa bit data sekaligus. Register sering digunakan dalam CPU untuk menyimpan data, sementara alamat atau instruksi dalam memproses data. Yang ketiga, memori utama atau RAM. Memori acak atau RAM menggunakan rangkaian sekuensi untuk menyimpan data dalam sejumlah besar. Data disimpan dalam bentuk register file yang dapat diakses secara acak oleh prosesor. Selanjutnya, rangkaian sekuensial untuk perhitungan waktu. Rangkaian sekuensial sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan perhitungan waktu seperti counter atau timer, karena output rangkaian sekuensial tergantung pada keadaan sebelumnya. Rangkaian ini dapat digunakan untuk menghitung detik, menit, atau siklus clock. Kesimpulan, memori rangkaian sekuensial menggunakan flip flop, register, dan RAM untuk menyimpan data dan status secara terus-menerus serta memungkinkan akses ke data tersebut sesuai dengan keadaan sebelumnya. Perhitungan waktu, counter, dan timer adalah aplikasi rangkaian sekuensial untuk menghitung detik, menit, atau siklus clock. Rangkaian ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jam digital, alarm, pengaturan waktu, dan perangkat waktu lainnya. Sekian video dari kami. Terima Terima kasih. kasih.